Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku dalam arsitektur analisa affordansa, yaitu analisa hubungan ruang dalam dan luar pada perilaku manusia. Tugas 1.4 mandiri. Definisi affordansa: memahami bagaimana desain fisik mengundang tindakan dari penggunanya secara intuitif. Halaman selanjutnya itu konsep utama. Menurut James J. Gibson 1966, affordansa adalah peluang tindakan yang disediakan oleh lingkungan fisik bagi individu terlepas dari kemampuan mereka untuk melihatnya. Dan menurut Donald Norman 1988, menitik beratkan pada aspek persepsi perceived affordansa, desain harus memberi isyarat visual yang jelas tentang fungsinya. Affordansa memberitahu kita apa yang bisa kita lakukan dengan sebuah benda. Klarifikasi affordansa: perceptible karakteristik objek menunjukkan tindakan yang tersedia, contoh gagang pintu yang jelas menawarkan aksi tarik. Hidden: peluang tindakan ada namun tidak terlihat secara langsung, memerlukan eksplorasi oleh pengguna. False: objek tampak menawarkan aksi tertentu padahal tidak berfungsi demikian, contoh teks bergaris bawah yang bukan link. Halaman selanjutnya itu affordansa ruang luar, pedestrian dan inklusivitas. Dalam ruang luar, elemen fisik seperti taktil paving berfungsi sebagai navigasi indera peraba dengan merasakan tekstur ubin di bawah kaki. Penyandang tunanetra bisa mengetahui arah dan jalur yang aman secara mandiri tanpa perlu melihat. Ketiadaan hambatan fisik pada trotoar menawarkan aksi berjalan kaki yang nyaman, walkability. Affordansa ruang dalam. Halaman selanjutnya, pintu dan sirkulasi lobi bangunan menggunakan affordansa fisik untuk mengatur aliran orang. Pintu kaca otomatis menawarkan aksi masuk tanpa menyentuh. Penempatan meja resepsionis di tengah ruang menawarkan affordansa tanya atau informasi bagi pengunjung baru. Signage dan wayfinding, simbol universal, ikon lift atau tangga yang mudah dikenali tanpa teks. Coding, warna di lantai land tracking untuk transfer veron. Affordansa auditorial, pengumuman suara bagi pengguna dengan keterbatasan visual. Dalam studi kasus halte transit, integrasi perilaku halte Transjakarta atau MRT adalah contoh sempurna integrasi affordansa dalam skala besar. Dari gate masuk hingga area tunggu, setiap elemen dirancang untuk keamanan. Pintu kaca di peron, platform, screen doors memberikan affordansa visual untuk melihat kereta, sekaligus affordansa fisik untuk keamanan agar tidak jatuh ke rel. Matriks analisa kasus, elemen arsitektur, tracking vehicle, jenis affordansanya sensori fisik, tindakan pengguna berjalan, navigasi, status efektif. Elemen arsitektur gate app kartu, jenis affordansanya kognitif, tindakan pengguna berhenti dan tapping, status intuitif. Elemen arsitektur kursi tunggu, jenis affordansanya fisik, tindakan pengguna duduk atau istirahat, status sangat jelas. Elemen arsitektur signage digital, jenis affordansa kognitif, tindakan pengguna orientasi jalur, status membantu. Halaman selanjutnya itu 85%, kemudian navigasi, efisien spesial, desain yang memiliki affordansa intuitif dapat mengurangi kepadatan di titik-titik krusial hingga 85%. Orang tidak perlu berhenti untuk berpikir atau membaca instruksi manual, sehingga arus sirkulasi menjadi lancar tanpa hambatan kognitif. Halaman selanjutnya itu kesimpulan analisis. 1. Komunikasi desain. Arsitektur adalah bahasa visual. Affordansa adalah cara bangunan berbicara kepada pengguna. Inklusivitas affordansa harus dapat dibaca oleh semua kalangan termasuk lansia dan penyandang disabilitas. 3. Keamanan. Affordansa fisik yang kuat seperti pembatas lebih efektif daripada sekadar tanda larangan visual.
Halaman selanjutnya alur analisa perilaku. Observasi melihat interaksi nyata pengguna. Lalu kedua, identifikasi elemen fisik penunjang aksi. Ketiga, pemetaan menilai efektivitas affordances. Keempat, rekomendasi usulan perbaikan desain. Demikian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.